Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Jawa Nusantara Channel. Gimana kabarnya semua? Kami berharap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tema yang tidak asing tentunya di telinga masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Jawa serta pecinta sejarah Nusantara. Kisah ini berlangsung pada abad awal-awal masuknya Islam di tanah Jawa, yakni tentang sosok kontroversial pada era transisi kerajaan Majapahit menuju berdirinya Kerajaan Demak. Yap, inilah salah satu kisah wali yang tidak diinginkan serta tidak disukai oleh Dewan Wali Songo. Siapa dia? Beliau adalah Syekh Siti Jenar. Siapakah sosok ini? Dari mana asalnya? Bagaimana kiprahnya di Jawa? Serta nasib di penghujung akhir hayatnya. Mari sama-sama kita simak perjalanan sang Syekh hingga menjadi sebuah cerita yang melekat di hati dan benak masyarakat sampai hari ini. Sejarah dan asal-usul Syekh Siti Jenar, berikut sejarah singkat wali kontroversial ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Syekh Siti Jenar merupakan salah satu penyebar agama Islam di Jawa yang penuh dengan misteri dan kontroversinya, yakni sebuah ajaran yang dianggap sesat bagi kalangan umat Islam secara umum, serta dapat membahayakan eksistensi Kerajaan Demak yang notabene baru berdiri dan memerintah. Dalam hal ini peran besar Dewan Wali Songo menjadi sangat penting dan vital untuk membendung dan menangkal arus ajaran tersebut. Sebab kala itu agama Islam adalah agama yang baru saja dipeluk oleh masyarakat Jawa. Dari fenomena yang terjadi saat itu, maka para wali merasa khawatir sekaligus berkepentingan untuk melindungi, menjaga dan membentengi keimanan umat serta kepatuhan rakyat pada pemimpin Kerajaan Demak. Keberadaan Dewan Wali Songo ini juga menjadi sangat penting dalam rangka membackup perjalannya pemerintahan kerajaan, sehingga apapun yang menjadi hambatan dan duri dalam negara wajib untuk dilenyapkan. Ya, mungkin kondisi ini tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan negara di era modern saat ini. Syekh Siti Jenar dengan ajaran yang populer disebut dengan Manunggala Kaulo lan Gusti. Ajaran ini dianggap bisa memporak-porandakan sistem akidah serta keimanan masyarakat Jawa kala itu. Sehingga sebelum ajaran ini menjalar lebih meluas lagi, maka harus segera diambil tindakan cepat untuk membendungnya. Salah satu tokoh yang dominan dalam peristiwa ini adalah Sunan Kudus. Beliau menjadi aktor utama dalam misi tersebut hingga sampai pada klimaknya, yaitu eksekusi mati Syekh Siti Jenar dengan cara dipenggal kepalanya. Selanjutnya, Syekh Siti Jenar ini merupakan salah satu ulama penyebar Islam yang hidup pada abad 15 hingga 16 Masehi. Beliau ulama dzurriyyah Nabi Muhammad dari jalur Al-Jailani Al-Hasani. Nama aslinya adalah Sayyid Abdul Jalil Al-Jailani Al-Hasani 1426 hingga 1517 Masehi. Syekh Siti Jenar oleh oknum tertentu sengaja diceritakan dari sisi mitos buruknya hingga sisi ilmiah dan intelektualitas manusiawinya tak banyak diceritakan. Padahal beliau ulama alim yang punya kontribusi besar dalam khazanah persebaran Islam Nusantara. Syekh Siti Jenar adalah mertua dari Sunan Kalijogo. Nama Syekh Siti Jenar tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad dari jalur Al-Jailani Al-Hasani. Nama beliau tercatat resmi di sejumlah nakib internasional, di antaranya nakib Maroko, nakib Turki, dan nakib Irak. Syekh Siti Jenar juga saudara misanan dari Syekh Datuk Kahfi atau Sunan Gunung Jati. Nasab keduanya bertemu pada sang kakek Syekh Datuk Isa. Terlepas dari ajarannya yang dianggap tak sejalan dengan para wali Songo, sosok Syekh Siti Jenar memiliki andil dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Syekh Siti Jenar memiliki banyak julukan. Nama Siti Jenar sendiri diambil dari bahasa Jawa. Siti adalah tanah dan Jenar adalah kuning. Ada pula yang menyebutnya sebagai Sunan Jepara. Masyarakat Jepara sendiri memberi nama kepada Siti Jenar sebagai Lemah Abang atau Tanah Merah. Nama itu diberikan karena Syekh Siti Jenar pernah tinggal di dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Berbagai sumber menyebutkan Syekh Siti Jenar lahir di Persia yang kini menjadi Iran. Pada tahun 1404 Masehi memiliki nama kecil Abdul Jalil. Ia dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keluarga Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pada akhir tahun 1425, Sayyid Salih, ayahnya beserta ibunya tiba di Cirebon. Saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan 3 bulan. Sambil berdagang, Syekh Datuk Soleh memperkuat penyebaran Islam. Ketika Syekh Siti Jenar lahir menginjak usia 3 bulan, ibundanya meninggal dunia. Kemudian Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danusla serta penasihatnya. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 Hijriyah atau 1426 Masehi di Pakuwan, Caruban.
pusat kota-kota Caruban yang kini merupakan Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Syekh Siti Jenar dikabarkan lahir dengan nama Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Masa pendidikan, Syekh Siti Jenar lama belajar di Baghdad, Irak cukup lama dan menguasai berbagai ilmu agama Islam. Ia berhasil menguasai berbagai ilmu agama berkat seorang guru Yahudi yang sedang menyamar sebagai Muslim. Konon guru Syekh Siti Jenar itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi yang kemudian menjadi mertuanya. Saat belajar di Baghdad, Syekh Siti Jenar lebih tertarik pada ilmu tasawuf. Ia begitu mendalami hingga menguasai ilmu tersebut. Karena pendalaman ilmu tasawuf itu, ia sampai berguru pada Syekh Ahmad Baghdadi yang menganut aliran tarekat Akmaliyah. Ia juga menganut aliran tarekat Akmaliyah itu melalui gurunya tersebut. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga menganut tarekat Syatariyah. Ia pelajari tarekat Syatariyah dari sepupunya yang juga merupakan guru rohaninya. Setelah menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Siti Jenar pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmunya di sana. Di Malaka, ia mendapatkan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Jabarantas. Tak lama di Malaka, ia pun pindah ke Jawa dan menuju ke Giri Amparan Jati. Ia tinggal bersama sepupunya Syekh Datuk Kahfi. Di Giri Amparan Jati, Syekh Siti Jenar menyebarkan agama Islam dan memiliki banyak murid dan pengikut. Muridnya tersebut datang dari berbagai golongan, baik dari masyarakat umum hingga bangsawan. Setelah memiliki banyak murid, Syekh Siti Jenar mendirikan sebuah pondok pesantren untuk belajar di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Sejak saat itulah Syekh Siti Jenar dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Penasihat agama Kesultanan Sayyid Salih lalu pindah ke Cirebon 1425 Masehi bersama Siti Jenar dan dipercaya sebagai penasihat agama Kesultanan bersama Sunan Gresik. Hingga akhir hayatnya Sayyid Salih menetap di Cirebon dan Siti Jenar ditunjuk sebagai penerusnya. Syekh Siti Jenar mempunyai dua putra dari pernikahannya dengan wanita Gujarat yakni Abdul Qadir alias Syekh Datuk Bardut dan Abdul Kahar alias Syekh Datuk Fardun. Syekh Siti Jenar juga pernah berguru kepada sejumlah wali termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Dari sinilah ia mulai mengenal konsep manunggaling Kawula Gusti dan bermukim di Jepara dengan mendirikan sebuah pondok pesantren. Beberapa versi menyebutkan salah satunya datang dari masyarakat Cirebon. Mereka menganggap bahwa makam Syekh Siti Jenar terletak di Komplek Pemakaman Kemlaten, Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa makam Syekh Siti Jenar berada di Bukit Amparan Jati yang tak jauh dari makam Syekh Datuk Kahfi, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pendapat masyarakat Jepara berbeda lagi. Mereka beranggapan bahwa makam Syekh Siti Jenar terletak di Desa Lemah Abang, Kecamatan Kembang, Jepara. Sementara masyarakat Tuban menyebutkan bahwa makam Syekh Siti Jenar terletak di Desa Gedongombo, Kecamatan Semading. Menurut versi cerita tutur penganut tarekat Akmaliyah, yakni tarekat yang dibangsakan kepada Syekh Siti Jenar lain lagi, mereka menyebut bahwa makam Syekh Siti Jenar dinyatakan hilang. Hal itu dikarenakan wasiat yang bersangkutan pernah berpesan kepada para pengikutnya agar makamnya kelak tidak diberi tanda agar tidak dijadikan lokasi ziarah. Meski begitu, namun masyarakat menjadikan makam-makam yang diyakini itu makam Syekh Siti Jenar tetap dijadikan sebagai lokasi untuk berziarah. Demikianlah teman-teman sejarah singkat Syekh Siti Jenar yang bisa kalian ketahui, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Untuk kelanjutan kisah Siti Jenar ini dapat kalian tonton pada video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus dan simak Jawa Nusantara Channel yang berisi tentang informasi-informasi sejarah menarik lainnya. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.